Jikalau aku melihat gunung-gunung membiru, aku melihat wajah Indonesia. Jikalau aku mendengar lautan membanting di pantai bergelora, aku mendengar suara Indonesia. Jikalau aku melihat awan putih berarak di angkasa, aku melihat keindahan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut di pepohonan, aku mendengarkan suara Indonesia. Jikalau aku melihat matanya rakyat Indonesia di pinggir jalan, apalagi sinarnya mata anak-anak kecil Indonesia, aku sebenarnya melihat wajah Indonesia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Pancasila. Oke, saya Reza Yudotama dan ini adalah vlog pertama saya dan semoga Anda menikmati video saya. Stay tune. Videonya akan dibahas bagaimana sih cara memperkukuh dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita akan ulas dengan sebaik mungkin dan perhatikan videonya dan nikmati videonya walau videonya nggak cakep-cakep amat. Yang penting isinya yang merupakan edukasi buat Anda semua yang menonton. Paham? Oke, kita masuk ke materinya. Lihat laut yang indahnya, ombak gemulainya pohon kelapa. Para gadis yang mulai Lu pada tahu kan, kalau negara kita ini dari dulu sampai sekarang tuh cuma ribut, kelahi, bunuh-bunuhan, entah melawan penjajah atau melawan saudara sendiri. Dalam menyikapi hal seperti itu, kadang-kadang beberapa founding father memikirkan gimana sih caranya menyatu padukan rakyat-rakyatku ini yang pola pikirnya beda-beda, taraf hidupnya beda-beda, agamanya beda-beda, sukunya beda-beda, dan yang lain-lainnya. Negara dengan 267 juta jiwa, negara dengan penduduk sebanyak itu, apakah iya kita bakal menyanyiakan kemerdekaan ini tanpa suatu perjuangan sedikit pun? Mereka tidak usah berjuang menaikkan bendera sama seperti sebelum kemerdekaan. Saat ini kita berjuang hanya untuk mengabdikan diri kita kepada bangsa ini, negara yang kita huni ini, negara di mana kita hidup, lahir, dan tumbuh di negara ini. Caranya bagaimana? Dengan memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, dalam video ini kan kita sudah tahu, ya sudah dibahas di depan tadi, di pembukaan tadi. Kalau dalam materi ini adalah memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi sebelum kita masuk ke materi yang selanjutnya, inti dari segala inti, kita harus tahu dulu, apa sih itu memperkukuh? Apa sih itu persatuan, kesatuan, bangsa? Apa sih NKRI itu? Kita akan bahas satu-satu. Oke. Yang pertama, memperkukuh. Memperkukuh itu apa sih? Kita sering dengar tapi nggak tahu gimana. Oke, memperkukuh itu menurut KBBI ya. Menurut KBBI itu kukuh itu artinya kuat. Kuat terpancang pada tempatnya. Tidak mudah roboh atau rusak. Nah, ini benteng yang kukuh contohnya. Kuat, berteguh hati, dan tetap berpegang pada pendiriannya. Jadi kalau mau diistilahkan, memperkukuh itu artinya menguatkan, meneguhkan hati agar kita tetap pada pedoman kita sebagai manusia yang hidup di negara ini, sebagai warga negara yang merdeka dari penjajahan. hati, samakan rasa. Dan apa sih makna persatuan dan kesatuan itu? Persatuan itu sebagai upaya untuk menggabungkan suatu ikatan, kumpulan, kelompok menjadi satu kesatuan yang utuh. Kayak aku sama kamu, hatinya disatukan.
atau kamu sama doi, hatinya disatukan. Kita boleh memiliki pola pikir yang berbeda, kepercayaan yang berbeda, suku yang berbeda, tapi kita harus satu rasa, sama-sama mencintai Indonesia, bangga terhadap Indonesia, apapun yang terjadi. Whatever, you must love this country. Anda lahir di negara ini, Anda besar di negara ini, Anda tumbuh di negara ini, Anda hidup dari hasil bumi negara ini. Bagaimanapun Anda harus mencintai bangsa ini, dan juga Anda akan mati dan dikuburkan di tanah Indonesia ini. Kalian mau pergi ke luar negeri, mau bagaimanapun, kemanapun, Anda tetap orang Indonesia. Dicintai bangsa ini sebagaimana bangsa ini mencintai kamu, mencintai kita semua. Kita memang berbeda. Kita berbeda agama, suku, adat istiadat, pola pikir. Tapi kita ingat, satu rahim, rahim Ibu Pertiwi. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Oke, dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan naskah asli, memiliki prinsip yang berbunyi bahwa negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal ini sudah dirancang, dimusyawarahkan, dimufakatkan, disahkan, dan difinalkan, serta dirumuskan oleh para panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang merupakan tekad anak bangsa dalam bunyi Sumpah Pemuda, yakni satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa.
Anda tahu, video barusan tadi merupakan lagu dari Gomblo yang berjudul Kebiar-Kebiar. Itu adalah lagu nasionalis yang salah satu favorit saya. Yang nyanyi adalah Arkarna. Itu adalah band asal Inggris yang dengan bangga menyanyikan lagu Kebiar-Kebiar yang nuansanya itu nasionalis sekali. Dan bagaimana orang luar bisa bangga dengan kekayaan negara kita, tapi kita tidak bangga dengan budaya kita, kekayaan negara kita. Hanya kitanya saja yang tidak bisa memanfaatkan. Mereka senang dengan keberagaman yang ada di Indonesia, karena mereka tidak bisa menemukan keberagaman di negara mereka. Bangga dong. Saya aja bangga walau mereka tuh bukan orang Indonesia. Saya merasakan kesatu paduan jiwa saya dengan lagu ini. Dan saya harap Anda semua, teman-teman, bisa merasakan makna dari lagu ini. Banyak sekali bentuk ancaman. Dari awal kemerdekaan sampai sekarang itu banyak sekali. Dan Anda harus mewaspadai. Ada yang terang-terangan dan ada yang sembunyi-sembunyi. Ada yang bersifat mengancam dalam hal keberagaman seperti kita ini. Ada juga dalam hal yang sifatnya ekonomi, sosial budaya, itu banyak. Oleh sebab itu, negara ini tidak dibangun dengan satu malam saja. Negara ini dibangun dengan peluh keringat, dengan darah, dengan semangat, dan dengan nyawa. Anda tidak bisa menikmati kemerdekaan begitu saja. Banyak hal yang perlu kita siapkan untuk melawan segala ancaman yang mendatang. Sekarang aja sudah banyak ancamannya. Ancaman perpecahan itu sudah banyak sekali. Memecah negara yang terbentang dari ujung Sabang sampai ujung Merauke, dari ujung Miangas sampai ujung Pulau Rote, itu mudah. Dari awal kemerdekaan itu sudah banyak bentuk-bentuk pemberontakan. Dan alhamdulillahnya itu sudah bisa ditumpas. Tapi bukan berarti ancaman seperti itu tidak ada lagi sekarang. Pasti ada. Ya kan? Jadi Anda harus mencintai negara ini apapun yang terjadi. Dalam usaha untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan negara ini, pastinya ada perilaku yang harus diperbaiki. Apa perilaku yang baik bagi kita sebagai warga negara Indonesia agar bisa merawat persatuan dan kesatuan negara ini? Kita akan ulas. Yang pertama adalah memiliki rasa senasib dan sepenanggungan. Rasa senasib sepenanggungan itu contohnya kayak gini. Kalau misalnya saudara saya ada yang sakit, maka saya ikut sakit. Kalau misalnya saudara saya ada yang bahagia, maka saya ikut bahagia juga. Jadi kita sama-sama susah, sama-sama senang, sama-sama bahagia, sama-sama terharu, sama-sama memiliki rasa yang sama. Kita masih memiliki hal yang seperti ini, tapi sudah mulai berkurang. Bukan tidak ada, tapi sudah mulai berkurang karena keegoisan. Karena kita disusupi oleh negara asing. Bagaimana caranya agar kita ini memiliki sifat egois yang lebih tinggi daripada solidaritas yang lebih tinggi? Rasa senasib sepenanggungan itu bisa dengan, misalnya ada yang terkena bencana, maka kita harus ikut membantu, baik dalam sumbangsi tenaga, sumbangsi harta, itu bisa. Itu salah satu contoh rasa senasib sepenanggungan. Yang kedua adalah gotong royong. Anda tahu gotong royong? Ya, gotong royong itu mengerjakan segala sesuatu secara bersama-sama. Jadi misalnya ada pos kamling. Nah, mungkin yang jaga cuma seorang doang atau satu orang doang. Pasti ada beberapa orang yang ditugaskan dan secara bergilir untuk menjaga keamanan di kampung tersebut. Salah satu contohnya. Jadi Anda mau membangun negara ini harus dengan gotong royong, harus dengan solidaritas yang tinggi, bukan dengan iri hati, apalagi dengki. Itu sama sekali memundurkan bangsa ini 100 tahun lebih mundur. Yang ketiga adalah toleransi.
Agama dan nasionalisme adalah dua kutub yang tidak berseberangan, melainkan dua kutub yang saling menguatkan. Ini adalah salah satu kata atau nasihat satu pahlawan nasional Indonesia, pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia, Kiai Haji Hashim Asy'ari, tokoh penting dalam peristiwa 10 November. Bagaimana sih caranya memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa? Caranya gimana? Sebenarnya caranya mudah, hanya kita saja yang mempersulit, atau kadang-kadang kita tahu tapi tidak mau menerapkan. Ya, caranya adalah menciptakan suasana atau kondisi yang harmonis, yang damai, tentram, sentosa, damai sentosa. Terus mempererat tali silaturahmi, tali persaudaraan kepada masyarakat yang lainnya. Karena kita sama-sama hidup di negara ini. Kita membangun negara ini pun sama-sama. Tidak mungkin negara ini bergerak hanya seorang pun. Negara ini bergerak dengan jutaan warga Indonesia. Apa sih makna persatuan dan kesatuan bangsa? Ada 3 makna penting dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yaitu rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang berbaring. Menjalin rasa semangat dan sikap saling pagi, juga rasa harmonis untuk hidup berdampingan. Menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap untuk panjang menolong antar sesama, juga sikap nasionalisme. Itu semua adalah makna persatuan dan kesatuan. Kita harus terapkan. Kehidupan bernegara dalam konsep NKRI. Setiap negara pasti punya konsepnya masing-masing dalam membangun suatu negara. Negara kita pun demikian. Apa saja? Simak berikut ini. Pada pasal 25A UUD 1945 yang berbunyi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditentukan oleh undang-undang. Kesatuan wilayahnya adalah kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan sosial budaya, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Prinsip NKRI adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, berusaha membentuk pemerintahan Indonesia yang melindungi bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, serta melaksanakan ketertiban dunia. Yang pertama adalah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda yang diproklamirkan oleh para pemuda-pemuda yang memiliki tekad dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini. Mereka sudah mencetuskan dan bersumpah. Hal ini akan menjadi semangat yang menggebu-gebu pada pemuda saat itu. Dan yang harus menjadi konsep pada diri kita sebagai warga negara agar terus mengabadikan konsep Sumpah Pemuda yang diproklamirkan 91 tahun silam. Jadi kita harus abadikan, tidak boleh sampai 100 tahun, tapi sampai tak terhingga. Karena ini adalah pedoman kuat bagi kita warga negara Indonesia dalam menjalankan konsep kehidupan yang lebih baik. Perwujudan konsep kesatuan bangsa dalam aspek sosial. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Ada beberapa faktor integratif bangsa sebagai perekat persatuan. Yang pertama adalah Pancasila, UUD 1945, Sang Saka Merah Putih, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Bahasa Indonesia, dan Sumpah Pemuda. Oke, selain faktor pendukung, pastinya ada faktor penghambat. Orang yang mau berbuat baik itu pasti ada hambatannya. Faktor penghambat dalam memperkukuh persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia itu pastinya adalah intoleransi, diskriminasi, dan egois. Ketiga hal ini sangat berbahaya karena jika Anda memiliki sifat intoleran,
apapun itu yang tidak sependapat dengan Anda, tidak seragam dengan Anda pasti akan musuhi. Anda pasti bilang, ih, lu siapa? Lu bukan golongan gua. Lu bukan siapa-siapa gua. Itu adalah golongan intoleran. Bagaimana dengan orang yang diskriminatif? Orang diskriminatif itu dia bisa dibilang ada unsur provokatif dan ada unsur destruktif. Dia bisa mengancam, bahkan bisa juga menghilangkan nyawa seseorang. Mengancam dalam hal ini membuli atau mengejek. Kalau yang destruktif itu bisa jadi dia merusak fasilitas dan membunuh seseorang. Itu adalah diskriminatif atau setidaknya memojokkan orang, itu termasuk. Dan kalau egois, nah egois ini berarti dia mau menang sendiri. Apapun caranya dia harus didahulukan, dia tidak mementingkan kepentingan bersama, dia mementingkan kepentingan dirinya dulu. Jadi kok dirinya belum fine, dia nggak bakal mau ngeliat orang lain. Nah ini yang berbahaya, ini adalah faktor penghambat. Terutama dalam hal saling tolong menolong itu, gotong royong itu kurang. Dan jika Anda berusaha untuk tidak mau bekerja sama dalam membangun bangsa ini, terus siapa lagi? Siapa lagi yang mau merongrong semangat, merongrong kebersamaan, kegotong royongan, bisa memajukan bangsa ini, memajukan peradaban bangsa ini? Kita akan selamanya kalah dengan bangsa yang lain. Kapan kita bersatunya? Apalagi seperti ini, pandemi corona, harusnya kitanya lebih solid. Solidaritasnya belum ada, belum kelihatan. Kita hanya perlu kebersamaan, keserasian, dan senasib sepenanggungan. Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu. Kau tidak usah berpikir, saya mau ngasih apa ke negara saya. Kamu bisa memberikan tenaga, pikiran, harta kepada negara, itu saja bisa membantu negara. Mengapa tidak? Negara ini tidak meminta apapun dari kita. Kita hanya diminta menjaga saja negara ini, memelihara atas apa yang sudah negara perjuangkan untuk Anda. Jadi pelihara baik-baik. Hargai pahlawan-pahlawan yang dulu yang sudah gugur agar bisa melihat di surga sana, melihat masyarakatnya, melihat keturunan-keturunannya di negara ini bisa menikmati kemerdekaan yang mereka impi-impikan, mereka perjuangkan, dan mereka damba-dambakan. Jadi hargailah mereka. Mereka bagian dari Indonesia dan kita bagian dari Indonesia juga. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, Jawa, Sunda, Batak, Madura, orang Manado, orang Sulawesi, orang Papua, orang apapun itu, mereka adalah bagian dari Indonesia. Aku Indonesia, kamu Indonesia, mereka Indonesia, dan kita adalah Indonesia. Sekian dari Reza Yudanama. Semoga vlog ini bisa menginspirasi Anda. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Pancasila. Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini
tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol. Hei, tentara Inggris, kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk masuk ke padamu. Tetapi inilah jawaban kita.